Tuhan yang baik. Kita sudah masuk dalam minggu yang ketiga di bulan Agustus, dan kita juga sudah merayakan kemerdekaan Indonesia. Biarlah semangat kita untuk bangsa Indonesia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Minggu ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Nathan. Selamat datang Pak, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sebelumnya kita mau bersama teduh terlebih dahulu, dan kita mau mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami.
terima pujian. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan votum dan salam kita. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Saudara-saudara, nats pembimbing kita diambil dari Lukas pasal 9 ayat 62. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bersama-sama dengan orang percaya dari segala zaman dan abad, mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Hendaklah setiap kita yang percaya kepadanya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk kembali. Shalom. Shalom. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua jemaat yang setia, buat Pak Pendeta Nathan juga yang selama hari ini akan membawakan Tuhan buat kita, dan juga selamat datang buat di sini ada saya lihat
Ada Ibu dan Bapak kan ya di belakang yang oh iya, ya. Selamat datang, selamat beribadah juga. Oke, kita akan masuk dalam warta jemaat kita siang hari ini. Kita bisa lihat di lembaran warta yang kita pegang masing-masing. Untuk ibadah minggu depan, setiap kita yang bertugas boleh kita melihat bagian kita dan kita mempersiapkan diri untuk pelayanan minggu depan. Persekutuan doa hari Rabu tanggal 25 Agustus ditiadakan karena pas bertepatan dengan adanya PPN. Ya, mungkin ada acara pembukanya dari pagi sampai sore ya Pak. Jadi kita doa masing-masing di rumah. Ya. Untuk info tambahan, Komisi Kaum Perempuan GMI mengadakan webinar kesehatan wanita deteksi dini kanker rahim. Diadakan hari Minggu tanggal 25 Agustus 2022 pukul 15 WIB atau jam 3 sore via Zoom ya. Di situ kita bisa lihat kode ID-nya. Kita kalau mau ikut boleh bergabung, silakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita siang hari ini. Saya tidak akan baca satu persatu. Di situ ada poinnya dari 1 sampai 6. Boleh saya bagikan menjadi 2 bagian. Poin 1 dan poin 2 dan 3 akan didoakan oleh kaum bapak-bapak atau kaum pria, dan poin keempat, 5 dan 6 akan didoakan oleh kaum ibu-ibu atau wanita. Ya, kita akan berdoa bersama-sama dan diakhiri oleh kedua bapak kami. Mari kita berdoa. Bapak, siang hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Nathan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan dan setiap tanggung jawab di tengah keluarga. Tuhan memberkati Bapak sebagai Allah dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pelayanan Pak Pendeta maupun istrinya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk Pak Gembala dan Ibu di tempat ini Tuhan, Pak Ari dan Ibu Naya. Tuhan juga memberkati kedua hamba-Mu Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk membina setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Engkau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan Tuhan, sehingga lewat kedua hamba-Mu Tuhan Yesus pelayanan Tuhan di tempat ini semakin diperluas dan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami Tuhan siang hari ini, dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengarkan. Bukan saja Engkau mendengarkan Tuhan, tapi Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri doa kami Tuhan siang hari ini dengan doa yang Bapak ajarkan bagi kami.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Mazmur, apakah ada dari jemaat ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Mungkin kemarin yang menang lomba Agustus boleh menyaksikan? Tidak ada? Baik, kita akan membuka Mazmur kita. Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Jika jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, diundang untuk bangkit berdiri. Nanti saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan membacakan ayat yang kedua, dan yang terakhir kita akan membacakan bersama-sama. Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Bersama-sama, di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Siap untuk memuji Tuhan? Siap? Oke. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersukacita dengan Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil kita sebagai umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat
kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran sabda Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terkadang hidup ini memiliki banyak pergumulan. Terkadang kita takut dan khawatir atas setiap pergumulan kita. Tapi kita tidak boleh khawatir dalam segala situasi dalam pergumulan kita. Karena ada Tuhan yang penolong dalam kehidupan kita. Sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Musik
kami lemah, Engkau kuatkan. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan. Bahkan ketika kami susah, Engkau menghibur kami. Terima kasih. Dengan apakah kami dapat membalas kebaikan-Mu? Selain bersyukur, berterima kasih, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu tiap-tiap hari, boleh menuntun kami, menguatkan kami, menegur dan juga sekaligus menghibur kami. Dan saat ini kami rindu kembali mendengarkan suara-Mu. Hamba mohon kiranya Roh Allah menawan hati kami masing-masing, sehingga lewat firman-Mu setiap kami hadir diberkati oleh-Nya. Engkau rapi hamba-Mu yang sederhana ini, Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya buka maskernya. Shalom. Merdeka. Puji Tuhan, ya, kita sudah 77 tahun merdeka, tetapi masih banyak orang terikat oleh dosa. Ya. Tetapi kita bersyukur bahwa ada firman Tuhan yang terus diberitakan, karena firman adalah kekuatan Allah yang dapat membebaskan orang dari setiap rantai dosa. Saudara kita membuka kitab kita dari Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat yang ke-14. Kita buka Alkitabnya atau Alkitabnya ya. Markus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai 20. Kita akan baca bergantian. Saya membaca ayat 14, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-15. Markus 1, saya mulai dari ayat yang ke-14. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah Aku, dan kamu menjadi penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus menyusul kepadanya sedikit lagi, dilihat Yesus dan Yohanes saudaranya sedang bersandar pada danau. Bersama-sama, Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang rumpahan, lalu mengikuti Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Kalau saya mau tanya, minggu lalu firman Tuhan dari mana ya? Saya ingat. Tentang apa ya? Temanya apa ya? Ya? Lupa. Bukan lupa, cuma tak ingat. Tentang apa? Orang Kongo Ngadap dan ya betul ya, sama ya temannya. Ya. Tentang orang kaya yang sombong apa bodoh. Bodoh itu ya. Orang kaya ini kan dia punya harta banyak, sama dengan om kita sekarang ini. Om saya, om Samu. Sesama orang teraja ya. Nah, terus saudara, kita mau belajar dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus dan para nelayan. Yesus dan para nelayan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, setelah Yesus dicobai 40 hari, ya,
Kemudian dia tampil di Galilea, ya, 40 hari dicoba itu oleh si jahat, dan yang membawa dia kepada gurun adalah Roh Allah sendiri. Dan setelah dia lolos dari cobaan itu, dia tampil di Galilea dan dia berseru kepada orang-orang di situ, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi memang seruan pertobatan ini harus terus kita sampaikan. Ada juga jemaat, kok bertobat lagi? Saya sudah bertobat. Sehingga ketika kita berbicara tentang pertobatan, dia sudah gelisah dia. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara tentang pertobatan, kita harus melihat dari dua sisi. Bertobat pada saat kita menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, meninggalkan hidup yang lama dan berbalik datang kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya setelah kita bertobat dan dalam kehidupan, dalam proses itu, kita juga harus bertobat tiap-tiap hari. Saya mau ambil satu contoh sederhana. Ada orang sudah bertobat, tapi dalam hal makan belum bertobat, betul tidak? Nggak ada di sini, itu di tempat lain. Jadi kalau dalam hal makan, nggak perlu dia pikir-pikir. Sudah dibilang kolesterol, kan sudah didoakan. Iya kan? Bahkan ada bapak-bapak, dia sudah berkolesterol, tensi. Ketika ada makanan yang terlarang bagi dia, di situ ada istri, dia agak pura-pura menghindar. Tapi kalau nggak ada istri, disikat. Masa takut sama istri? Ya, kayak apa itu ya? Ada judul lawak itu, suami-suami takut istri. Masa dalam hal makan aja kita takut istri? Ya. Terlalu kecil. Hanya dalam hal penguasaan diri makan, kita harus diawasi oleh istri atau suami. Nah dari sisi itu, ada juga orang misalnya dari sisi mungkin ya hari Minggu dia lebih suka mancing daripada ke gereja. Dari sisi itu dia perlu mengalami pertobatan, atau dia terlambat bangun. Ya, susah bangun pagi-pagi, bukan karena memang dia kecapean malam itu ya, tapi sudah menjadi gaya hidup. Ada seperti itu. Maka firman Tuhan terus mengingatkan kita, bertobatlah kamu. Jadi misalnya begini, ada orang misalnya lagi firman Tuhan, pencuri, dia bilang begini, aku nggak mencuri, cocok untuk si Polan itu. Padahal kita harus mengerti ketika firman Tuhan katakan jangan mencuri. Yang pertama, kalau kita memang pencuri, boleh mencuri, boleh. Laki-laki, cowok curi pandang, ya boleh. Nah, kalau kita memang tidak pencuri, ya itu mengingatkan kita supaya waspada. Tapi kalau pencuri ya bertobat. Ya kita harus lihat dari dua sisi itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah Yesus melewati pencobaan 40 hari, dia tampil di Galilea dan dia terus berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dalam perjalanan menyusul pantai Galilea, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Dia berjalan, dia keliling, dan dia akan memilih berapa murid? 12. Kalau dalam teks yang kita baca ini di sini ada 4. Berarti dari 12 murid ada 4 orang yang berlatar belakang nelayan. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, kalau nelayan itu orang pada umumnya kaya atau miskin, sederhana? Nah, iya kan, kalau nelayan itu rata-rata hidupnya sederhana. Toke ikan yang konglomerat, beda kan? Betul tidak? Makanya rumahnya di pantai-pantai kan memang ya rata-rata sederhana. Yang kaya itu konglomerat. Ya, mereka tampung ikan, mereka jual di mana? Mereka belinya murah. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini saya mengajak kita belajar beberapa prinsip penting berkaitan dengan Yesus dan para nelayan. Yang pertama, Tuhan Yesus memilih orang yang giat bekerja. Perhatikan di
ayat yang ke-16 ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menyebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berjalan menyusur pantai danau Galilea. Ada satu kata di situ, dia melihat, dia memperhatikan, ya, dia serius memperhatikan orang-orang yang ada di situ. Siapa yang dilihat? Simon dan Andreas. Sedang apa dia? Tidur. Mereka sedang menyebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Yesus memilih seseorang untuk menjadi alat yang berguna di tangannya, bukan pemalas, tapi orang yang rajin bekerja. Kalau sekarang bukan hanya bekerja keras, tapi juga bekerja dengan cerdas. Ya, ada orang bekerja keras tapi kalau nggak cerdas, kira gimana? Ya. Nah, ini penting. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang hidup bekerja keras tetapi juga cerdas. Itulah namanya hikmat. Kalau kita perhatikan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, di sana ditulis demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Bekerja keras, bekerja serius. Anak-anak yang masih sekolah belajar sungguh-sungguh, yang masih kuliah belajar sungguh-sungguh. Jangan besok mau mid semester mau ulangan malam ini 2 semalaman. Tuhan tolong besok mau mid semester mau ujian, tapi nggak belajar, ya itu namanya menjadikan Tuhan pesuruh. Apa yang Tuhan mau bantu? Dia nggak belajar. Bekerja keras. Apa yang dijumpai tanganmu kerjakan dengan sekuat tenaga. Tapi ada juga orang pura-pura rajin. Kalau dilihat bosnya rajin. Kalau nggak ada bos kurang rajin. Ya. Nggak ada di sini. Nggak ada yang ngaku. Tapi kalau ada ya bertobatlah. Ingat, Tuhan melihat. Ya, istilah melihat itu yang memperhatikan. Termasuk kita beribadah ini, Tuhan lihat apa tidak? Tuhan juga lihat yang serius dan yang tidak. Betul Bapak Ibu. Tuhan juga lihat yang ngantuk dan yang tidak ngantuk. Ini jangan lawan ini kan. Betul Bapak Ibu. Ketika kita beribadah, siapa yang lihat kita? Maka ada orang kadang-kadang dia kecewa, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah beribadah dengan kok Tuhan tidak berkati. Tuhan melihat hati kita. Perhatikan di sini. Yesus menyusur pantai. Kalau kita pikir ngapain Yesus jalan-jalan ke pantai? Tapi dia melihat, dia perhatikan. Ya. Ketika kita beribadah, Tuhan melihat. Ketika kita memberi persembahan juga Tuhan melihat, betul? Ingat waktu janda miskin, di situ di Markus ya, Yesus duduk dan memperhatikan. Ternyata semua yang kita kerjakan itu Tuhan lihat. Ketika kita melayani, Tuhan lihat. Ya. Bekerja sungguh-sungguh, melayani dengan serius. Jadi Tuhan memilih bukan orang yang tidur-tidur, ya, bukan orang yang malas, tapi orang yang bekerja keras dan cerdas. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dan Tuhan tidak mau. Mau jadi hamba Tuhan atau hamba Tuhan yang rajin berdoa, rajin pelayanan. Jangan habis pelayanan hari Minggu habis itu mancing, jalan-jalan,
Gimana mau diberkati Tuhan? Mendoakan jemaatnya pun nggak ada. Urusan diri sendiri kalau di situ, ya. Jadi bekerja keras itu sangat penting dan ternyata ini dipilih oleh Tuhan. Sama yang kalau kita perhatikan siapa di bawahnya itu, ayat 20 ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan, perhatikan di pinggir pantai dia jalannya, dia lihat ada 2 orang di situ kerja. Dia jalan lagi, dia melihat lagi di situ. Dilihatnya Yakobus dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang apa? Membereskan jala di jalan. Nah, ada juga orang kadang-kadang kerja udah selesai, dia tidak peduli kan? Coba dia habis selesai di jalan, kan dia bereskan dengan baik. Ya. Saya juga pikir-pikir ya, mungkin ini kayak makanya Tuhan pilih saya menjadi hamba Tuhan ya. Saya dulu sebelum saya sekolah pendeta, saya pernah saksikan, saya kerja di kantor sinode kita ini tahun 86. Pekerjaan saya apa? Potong rumput di kantor sinode. Potong rumput pagi-pagi kerja, kadang potong rumput mengetik. Saya dulu mengurus juga visa para misionaris itu, dulu namanya Kim S, setahun. Sore saya kuliah, itulah kerjaan saya. Kalau hari Minggu saya jemput jemaat di Pontianak, itu orang Cina kita jemput. Habis itu saya pulang jalan kaki. Lalu pernah satu kali saya dimarahin majelis, saya pulang saya nangis. Jadi aku mau keluar aja dari GMI, makanya GMI cuma GMI gereja. Aku pulang, sudah kerja keras, sudah membantu, kok dimarah-marahin majelis lagi. Tapi Tuhan mengingatkan, memangnya di tempat lain tidak ada masalah. Terus siapa yang kamu layani? Karena aku melihat apa yang kamu kerjakan. Nanti setelah tamat dari akademi koperasi tahun 90 baru ambil keputusan masuk di sekolah teologi. Karena saya tidak pernah ingin jadi hamba Tuhan itu, ya. Karena latar belakang orang tua aja mau ingin jadi kaya supaya kalau orang tua mati potong kerbau banyak. Betul. Jadi saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tapi ternyata Tuhan pilih. Ya. Tapi ketika suara Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan Keluaran 3, itu saya masih bantah. Tapi Tuhan mengingatkan begini. Memangnya kalau kamu jadi pengusaha bisa bantu keluargamu. Tapi kalau Tuhan pelihara dia, aku kan sanggup memelihara. Itulah yang menyembuhkan. Maka pada waktu 2000, kita di COVID sudah 2 tahun lebih ya. 2,5 tahun saya tidak ke sini. Karena 2 tahun kita ada ibadahnya. Kami pun juga begitu. 2019 dan 2020 pemakaman bapak saya. 2019 meninggal, itu Desember. Saya pulang sama ibu. Lalu mereka maunya 6 bulan baru dikubur. Saya bilang cukup 1 bulan. Jadi orang tua disimpan 1 bulan di rumah. Februari 2020 karena mama bilang tunggulah Pak libur baru. Saya bilang jangan. Kalau bisa lebih cepat, ya, tapi itu pun sudah 1 bulan disimpan di rumah. Kalau orang tua itu sudah 1 bulan sudah cepat itu. 6 bulan, setahun, 2 tahun itu orang mayat. Nah, tapi puji Tuhan mama saya dengar dan mereka dengar. Kita melaksanakan lalu, ya bagaimana untuk membuat potong kerbau? Adik saya bilang begini, kakak mau potong berapa? Saya bilang, maaf, saya tidak bisa potong 1 ekor. Wah, hanya yang lainnya. Oke. Dalam hati saya, ngapain saya mau potong kerbau 1 ekor? Nanti saya berutang. Ya, saya bilang, saya tidak bisa 1 ekor. Nanti kami patungan yang ada yang belum menikah waktu itu. Nah, puji Tuhan bahwa mereka dengar. Pas selesai pemakaman Februari 2020, pulang kami ke sini, bulan depan COVID, Maret kan? Saya bilang kalau mereka tidak dengar, waduh, kita setengah mati. Nah, jadi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita harus memberitakan Injil juga di situ. Ya,
Tuhan panggil untuk menjadi alat Tuhan, bekerja keras, termasuk di dalam memberitakan Injil. Sekalipun keluar gak ada yang gak benar, kita harus berani untuk meluruskan. Apa kata Alkitab? Amsal 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Kalau malas, sebentar tidur, sebentar ngantuk, ya apa lagi? Dengar firman Tuhan ngantuk, berdoa ngantuk, nyanyi aja nggak ngantuk. Ada orang begitu Bapak Ibu Saudara. Dalam ibadah kalau nyanyi lompat-lompat, nanti mulai firman Tuhan. Nah ingat, kadang iblis menggoda loh. Like kalau dingin, nah tidur nggak apa. Enak kali dari sini. Digoda. Ya, jangan hati-hati loh. Apalagi yang di belakang itu biasa tuh jam-jam begini. Enggak ya. Karena orang setiap dengar firman Tuhan ngantuk, bukan karena memang kelelahan ya. Ada yang seperti itu. Dulu pernah pemuda kami, ya, dia bilang, Pak, dia panggil saya, oh, kenapa ya? Setiap saya baca Alkitab, cepat tidur loh. Jadi katanya dia kalau udah baca satu ayat, baru satu ayat sudah langsung tertidur dia. Makanya ada orang Batak bilang begini, kalau mau cepat tidur baca Alkitab itu obat tidur. Saya bilang ini konsep yang salah ini. Ya. Masa Alkitab jadi obat tidur? Bukannya cap tikus yang obat tidur ya. Ternyata setelah kita selidiki, kita doakan, ya, ada faktor lain juga. Karena dia setiap baca kita pasti dia ngantuk. Saudara tahu siapa di baliknya? Iblis. Makanya sama kalau orang setiap dengar, ada orang rajin beribadah, di mana-mana dia ibadah. Senin persekutuan ini Selasa, tapi setiap firman Tuhan tidur. Makanya dia tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Dan inilah yang iblis kerjakan. Kan iblis tahu kalau kita semakin mengenal Tuhan melalui firman-Nya, kita makin bertumbuh teguh kan? Makanya setiap ada firman, ya dibuat kita ngantuk, dibuat tidak konsentrasi, apalagi zaman sekarang. Wah, godaan makin banyak. Ya. Kita malas bawa Alkitab kan? Tapi bawa Alkitab. Betul tidak? Jadi kita baca Alkitab bisa ngantuk. Nah, coba kalau kita pakai handphone semua, apalagi kalau data nggak dimatikan, tiba-tiba kita baca Alkitab lewat cewek cantik, cus, kamu enggak ya? Nah, betapa penting kita memiliki semangat di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bekerja, karena orang-orang seperti ini dihargai oleh Tuhan. Amin. Yesus berjalan, dia dari sini, oh ini orang ini rajin, jalan lagi. Apa kata Yesus kepada mereka? Ikutlah aku. Jadi yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, orang yang bekerja, nelayan. Siapa nelayan ini? Kenapa Tuhan tidak panggil konglomerat, orang pintar, orang hebat, orang kaya? Banyak orang lebih hebat dari kita. Tapi kenapa Tuhan? Tuhan melihat orang bisa. Hamba Tuhan pun begitu. Kalau hamba Tuhan yang malas, mau sekolah teologi karena pelarian. Lihat aja nanti di lapangan itu, sama aja, nggak beres juga. Nah, nanti jadi seperti bos. Padahal kita adalah hamba Allah. Dalam semua sisi mari kita berjuang. Yang masih sekolah, yang kuliah, yang mau kerja, kita perlu bekerja keras dan cerdas. Orang seperti ini dilihat Tuhan. Tuhan perhatikan. Nah, kalau kita di dalam tantangan Tuhan, kita tidak perlu takut kan? Dia gembala yang baik, dia melihara. Dia tahu ketika kita sakit.
Dia tahu ketika kita tidak punya uang. Dia tahu juga ketika kita punya uang banyak. Dia tahu, dia lihat. Jalan-jalan ke pantai, dia lihat. Tuhan lihat orang yang serius. Percaya, orang yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, beribadah dengan serius, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak mungkin biarkan. Mungkin ada yang masih kuliah. Kadang-kadang kita bisa mungkin kuliah hamba Tuhan sponsor macet. Kepada siapa kita mengadu? Kepada Tuhan. Kalau kita mengadu kepada orang, kita diceritain. Ya, dan percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Dia melihat, dia mengerti, dia peduli setiap orang yang hidup dekat dengan dia. Sama kita hamba Tuhan di GMI. Kan kalau saya wawancara hamba Tuhan masuk di GMI, siap masuk di GMI? Ya, di GMI kan ya tunjangannya sedikit. Ya, kalau kita bicara secara matematika mungkin sulit ya. Tapi percaya enggak, Tuhan yang kita layani sanggup menolong kita. Kalau ke situ Tuhan panggil, jangan takut. Ya, jangan kita melihat yang wah kalau di sini dapatnya banyak, di sini dapatnya lebih banyak lagi. Jangan lihat ke situ. Lihatlah di mana Tuhan menghendaki kita. Apakah ke situ Tuhan panggil saya? Kalau Tuhan yang memanggil kita, Tuhan pasti mencukupkan yang kita butuhkan. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli. Beberapa waktu lalu, saya kalau ada pengalaman rohani, saya saksikan kepada anak-anak saya. Waktu yang lalu, ya, biasa kan sering ada teman-teman, saya biasa kirim juga firman Tuhan. Nah, pada suatu saat ada teman dari Amerika, saya belum kenal dia, ya, belum kenal dia. Tapi biasa komunikasi lewat lewat WA, kirim Tuhan dan dia respon. Terus beberapa waktu yang lalu dia bilang, Pak, boleh nggak saya minta nomor rekening? Bagus juga ya. Kok bisa saya nggak kenal dia kok minta? Saya bilang jangan merepotkan. Lalu saksikan sama anak saya ini, dikirimnya $100 di situ. Ya. Siapa yang suruh kirim? Orang saya nggak kenal. Ya komunikasi lewat ini. WA, tapi kalau Tuhan tidak suruh, bagaimana bisa terjadi hal itu? Nah, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, ketika saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, Bapa kita memperhatikan saudara-saudara. Ketika engkau bergumul, Dia akan memakai caranya untuk membantu dan menolong kita. Amin. Itu prinsip rohani. Maka kita lihat di sini nelayan, orang yang sederhana. Tapi Tuhan melihat. Maka Tuhan memanggil mereka untuk menjadi pelayan Tuhan. Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka berjalan. Jadi jangan kita malas-malas ya. Ada orang tidak ke gereja karena malas bangun. Iya. Bagaimana diberkati Tuhan? Ada lagi orang udah keluarga jam 12 baru bangun setiap hari. Gimana jadinya? Ya, berkat sudah lewat baru dia bangun. Bekerja keras. Dan tentu di dalamnya kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Yesus dan para nelayan. Tuhan Yesus memakai orang yang punya komitmen. Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikut Yesus. Ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang pilihan upahnya, lalu mengikut Dia. Ikut Tuhan. Tidak banyak komentar. Ya. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita melayani, tidak banyak komentar. Nah, ada orang ketika tidak dilibatkan dia ngomel.
kenapa aku tidak dilibatkan ya? Oke, dilibatkan. Nanti dilibatkan lebih banyak, kok aku terus? Jadi mau apa? Iya kan? Tapi tidak ada di sini kan? Tidak ada kan balasnya? Tidak ada yang ngaku. Ada orang seperti itu loh. Ini kan kena pengalaman, ini kisah-kisah nyata. Kalau nggak dilibatkan, ngomel. Dilibatkan lebih banyak, ngomel juga. Nggak tahu lagi lah mau gimana. Padahal kan bukan kita sengaja seperti itu. Kadang-kadang karena situasi dan kondisi harus dia yang lebih banyak. Tapi dia ngomel juga. Tapi saudara-saudara ini, orang ini ketika Tuhan panggil ikutlah aku, ada komentar, aduh Tuhan Yesus, ini saya sama dengan Bapak saya macam mana pula ini? Saya dengan Bapak, masa sih aku meninggalkan Bapakku sama orang upahan? Tak ada kan? Aduh kami lagi cari makan dulu deh, tunggu deh, kira-kira bulan depan lah. Nah mungkin kita tidak dipanggil dalam kapasitas seperti ini, disuruh melayani. Tunggulah nanti kalau aku sudah menikah baru rajin melayani. Kalau tidak nikah-nikah, tidak melayani. Tunggulah keluarga semua bertobat baru melayani. Kalau tidak bertobat, sebenarnya itu alasan. Makanya di Nasdem kita tadi coba kita lihat ya, Lukas pasal 9 ya. Coba satu orang baca di situ. Lukas 9 ayat 62. Coba satu orang baca Lukas 9 ayat 62. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membantu, tetapi menolak ke belakang tidak tahu untuk kerajaan Allah. Iya. Bagaimana kita maju kalau saudara berjalan terus menoleh ke belakang? Ya. Atau saudara bawa motor tapi lebih banyak lihat ke belakang? Nggak akan mungkin maju. Ini dalam konteksnya mengikuti Yesus waktu itu kan banyak orang berdalih kan. Tuhan memanggil, ya ketika ada Tuhan membuat pesta banyak berdalih kan. Aku baru beli kambing. Aku baru nikah bulan madu. Macam mana pula Tuhan ini kita bulan madu kok disuruh malah ya nggak ngerti dia ya. Nggak komennya. Tapi nelayan ini tidak ada komentar kan? Saya waktu baca itu pikir ya luar biasa nih orang sederhana itu. Tapi dia tulus dan dia komen untuk melayani itu. Memang kadang-kadang di zaman sekarang ini sulit menemukan ketulusan dan kejujuran kalau tidak sungguh dalam Tuhan. Dan banyak orang main sandiwara. Saya pernah baca saya baca kayak di surat kabar atau catatan seseorang, ada majalah Leaders itu di luar negeri. Dia mencoba untuk membuat penelitian ini. Ditulis di situ, disiapkan 1.100 dompet. Di dalam dompet itu diisi 50 US dollar. Lalu disebarkan ke beberapa negara. Dalam dompet itu ada alamatnya, ada uangnya. Nah, dari 1.100 dompet yang disebarkan itu ditaruh di tempat telepon, di pertokoan, ada di parkiran. Yang kembali hanya 44%. Negara yang kembali 100% itu Norwegia. Ternyata itu negara yang jujur. Singapura 90%. Amerika 50%, termasuk Belanda. Dan Meksiko itu 21%. Di Indonesia ya di kantornya diambil pelayan sini. Saya waktu baca itu penelitian loh, 1.100 disebarkan beberapa negara. Di situ ada
Australia, Belanda. Di Indonesia tidak gempa, yang di kantong kita diambil. Saya pernah pelayan ke Duren 3. Saya sudah HP baru lah waktu itu. Saya taruh di tas begini. Saya tuh mau pesan Gojek, kok sudah nggak ada, padahal tertutup. Saya kayak mimpi. Benar dia hilang, dicopet. Ya, dari Sudirman ke Duren Sawit. Itulah maksud saya. Yang di kantongnya dicopet, apalagi kalau di jalan. Nah, saudara, yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih orang yang punya komitmen. Nah, apalagi di bangsa kita ya, korupsi itu ya susah diberantas. Karena dia bilang begini, kalau terlalu jujur kapan kayanya? Tapi ingat firman Tuhan minggu lalu, punya segalanya tuh. Kalau nggak di dalam Tuhan, Tuhan berkata malam ini juga jiwa akan diambil. Nah, saudara kita, memang ini tantangan berat bagi kita. Kalau kita perhatikan situasi sekarang, ini satu ilustrasi yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dengan masalah di kepolisian, yang melakukan itu Kristen, yang diperlakukan juga Kristen. Aduh, sangat berat. Jadi orang berpikir dengan punya jabatan yang tinggi, punya uang banyak, dia punya kuasa, semua bisa diatur. Tapi jangan lupa, Tuhan lihat. Karena Tuhan sayang bangsa ini. Itu kalau menurut saya seperti itu. Maka sebelum lebih jauh lagi yang rusak, harus dibongkar yang tak benar. Ini penting banget. Ya, orang berpikir dengan dia punya kuasa, punya uang banyak, dia bisa atur segala. Ingat, ada Tuhan. Kenapa? Tuhan. Tak mungkinlah Tuhan membiarkan kita sampai mati karena kelaparan, karena tidak punya makanan. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara percaya? Tidak mungkin. Dia lihat kok. Burung nggak bisa dipakai Tuhan untuk mencukupkan yang kita butuhkan. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, ini kita berbicara dengan kesungguhan. Kalau kita bicara dalam pengalaman, banyak hal yang kadang-kadang kita juga bisa menangis. Tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan menghibur dengan caranya. Untuk apa? Meneguhkan kita bahwa akulah Tuhan yang sangat menolong engkau. Maka di sini kita perhatikan Tuhan Yesus memakai orang yang punya komitmen, lalu segera mengikut, meninggalkan perahunya, hartanya, keluarganya, yang mengenakan ditinggalkan. Nah, sekarang ini yang hamba Tuhan karena dipindahnya susah. Iya kan, meninggalkan tempat yang sudah enak. Tapi kalau Pak Lasa dan Ibu enggak, kapanpun dipindah siapkan. Ya saya usulkan, pindahkan itu. Yang benar. Ya, ada. Karena memang kadang-kadang kalau kita sudah terbiasa ya, kita mulai berpikir situasi yang baru, pergumulan yang baru. Memang lebih enak kalau kita enggak pindah-pindah, tetapi disitulah kita belajar kemana Tuhan panggil. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Nah, yang perlu kita paham, kemana Tuhan tuntut saya untuk kemana Tuhan tuntut saya untuk bekerja. Jangan juga kita bekerja tapi tidak lagi punya kesempatan untuk beribadah. Kita perlu berani untuk menolak yang seperti itu. Pastilah Tuhan peduli dan berikan yang terbaik bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan melihat? Ya, saya punya keyakinan seperti itu. Ketika kita berjalan, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli. Masakan sih, Papa yang penuh kasih, anaknya yang terbaik, yang luar biasa dikorbankan demi saya dan saudara, apalagi yang lain. Ya, dia Bapa yang penuh kasih. Kita aja orang berdosa tahu mengasihinya, apalagi Bapa kita yang Tuhan mau kita komitmen. Tapi orang yang mendua hati sulit memiliki komitmen. Ya. Dia tidak akan menikmati ketenangan
karena dia tidak komit, bimbang dan siap. Coba kita baca Yakobus 1. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Coba satu orang putri membacakan. Yakobus membaca dengan Yakobus. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 6 dan sampai 8. Coba satu orang baca. Hendaklah ia mencintainya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang yang diombang-ambingkan kemana orangnya. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang membuah hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Membuah hati. Coba kalau misalnya seorang gadis datang 3 cowok, yang satu kumis tebal seperti saya, tapi kurang ganteng. Yang satu ganteng tapi agak kasar orang. Yang satu dia lembut, lambat dan dia baik. Mana bimbang yang mana ya? Nah, di peradaban bagaimana memilih? Berdoalah kepada Tuhan ya. Biasanya kan, oh inilah yang paling ganteng lah. Itu menurut ukuran kita. Tapi yang terpenting bagaimana kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, kalau memang itu ya bolehlah kita punya apa namanya ya, kita kan juga punya kriteria ya. Tapi kalau Tuhan tidak jawab apa yang kita inginkan setelah kita berdoa, nah disinilah kita perlu belajar mengerti kehendak Tuhan. Ada satu cerita di sebuah teologi ya. Ini ada perempuan, dia berdoa untuk Tuhan hidup. Ya. Perempuan ini cantik, dia orangnya putih. Terus Tuhan perlihatkan dia di dalam mimpi orang hitam. Udah hitam jelek lah. Nah, jadi waktu dia mimpi dia datang lagi itu. Lalu sampai dia usah dia pikir setan. Dalam nama Yesus pergi kau. Makin dekat. Nah rupanya itu yang akan jadi suaminya. Yang dianggap setan bahwa itu. Emang dia hitam. Jadi saya ganggu kata ini. Memang pendetanya juga salah itu memberkati. Kenapa? Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Itu realitas kehidupan. Maka saudara-saudara yang saya maksudkan di sini bahwa dalam menjalani kehidupan ini, mari kita belajar komit untuk mengandalkan Tuhan. Ya, dalam seluruh kehidupan kita. Karena orang yang dua hati tidak tenang dalam hidupnya. Nah, mintalah hikmat dari Tuhan. Orang yang mendua hati seperti gelombang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Karena itu hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam mengikut Tuhan tidak seperti membalikkan tangan. Sebagaimana teologi kemakmuran, ikut Tuhan pasti sukses. Melayani Tuhan pasti semua lancar. Tidak demikian. Ada harga yang harus dibayar. Ada suka, ada duka. Tapi orang yang komitmen, Tuhan pasti pelihara. Amin. Lihat melayani. Dia tinggalkan, dia ikut Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi alatnya penjala manusia. Semua mau dipakai Tuhan, amin. Jangan banyak alasannya. Ketika disuruh pimpin pujian, tunggu deh. Disuruh kolektan, tunggu deh. Disuruh doa syafaat, tunggu deh. Selagi ada kesempatan, mari kita lakukan. Disuruh mendukung pekerjaan Tuhan, aku tidak punya uang banyak. Kalau sampai tidak punya uang banyak, tidak bisa terlibat. Tuhan melihat dan Tuhan mau dari hati kita yang tulus dengan motivasi yang benar. Ketika kita lakukan itu, Tuhan melihat dan Tuhan pasti berkata. Sekarang ingat yang miskin, Tuhan lihat, Tuhan tidak bilang begini, aduh tante jangan, tidak usah deh, untuk makanannya kok tidak cukup, tidak usah kasih persembahan biar yang orang kaya aja. Tidak kan? Anak kecil dia punya berapa ikan?
2 ekor. Rotinya berapa? Itu pun mungkin ikan yang dibeli ya. Nggak ada di situ. Diminta lagi. Mana ya? Kau berapa punya ikan? Diminta lagi. Dia tidak bilang, aduh tunggu ini untuk aku beli untuk mama aku. Ya, dikasih. Artinya Tuhan berikan kita karunia masing-masing, talenta masing-masing. Ketika Tuhan mau pakai itu, jangan kita banyak berdalih. Mari kita segera suruh berdoa dulu. Saya tidak punya karunia berdoa, hanya karunia ngantuk. Mari kita berdoa. Mungkin kita tidak punya uang, dengan berdoa mendukung pekerjaan Tuhan lewat doa kita. Keliling dunia mendoakan misionaris. Oh biasa Bapak Ibu. Ya. Lakukanlah sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita tabur pasti tumbuh. Ya. Dan mungkin memang untuk menuainya tidak mungkin sekali. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Nah, khususnya kalau ada hamba Tuhan dengan sekolah teologi, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hatinya tulus. Layanilah setiap jiwa. Jangan kita lihat, oh karena ini orang kaya kita dekat-dekat. Jangan. Siapapun dia yang Tuhan percayakan, mau yang kaya, yang sederhana, yang mungkin sangat sulit, doakan, layani, teguhkan dia, yakinkan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jangan lihat sekarang. Kadang-kadang ada juga orang kan kalau ini tak bisa membuat apa untuk saya pasti melayani. Tapi jangan lupa, kan tidak selamanya mendung itu berlalu. Tidak selamanya cuaca itu hujan, kadang terang, kadang panas kan. Mungkin 20 tahun lagi orang ini bisa dipakai Tuhan untuk diberkati Tuhan luar biasa. Dia akan ingat apa yang pernah kita lakukan. Karena itu buatlah yang baik, lakukan yang baik dengan hati yang tulus dan benar. Sekali lagi saudara, bahwa Yesus dan para nelayan dalam kaitan dengan panggilan yang pertama, Tuhan memilih orang yang siap bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tetapi juga harus dengan cerdas. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memakai orang yang punya komitmen, bukan yang pelin-pelan. Tuhan akan pakai kita dengan keberadaan kita, apapun latar belakang kita, apapun suku kita, setinggi apapun pendidikan kita, tapi yang Tuhan mau dengan hati yang tulus melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan. Doa dan harapan saya kiranya firman Tuhan kembali menolong kita. Mari kita bekerja, kita melayani Tuhan, bekerja dengan serius, bukan hanya menyenangkan pimpinan kita, tapi kita melayani Tuhan di gereja, di mana apapun yang kita kerjakan. Mari kita kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk teladan dari murid-murid Tuhan ketika mereka sedang bekerja. Tuhan panggil untuk menjadi alat. Kami sadari Tuhan bahwa kami pun sering gagal, tapi kami mau belajar. Ketika Tuhan berikan tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada kami, tolong kami agar kami dapat melakukannya dengan komitmen yang baru, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan dengan motivasi yang benar. Hamba mau berhenti berbicara, hamba mohon kiranya Roh Kudus melanjutkan firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu memberkati kita yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta itu. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhan. Sedikit diberkati, saya mau kesaksian melalui firman Tuhan Bapak Pendeta ini. Saya pribadi dan keluarga benar-benar sangat diberkati
mengerti bahwa di mana kalau kami melihat 2-3 tahun ke belakang di zamannya COVID, kami diizinkan Tuhan untuk mendapatkan pergumulan yang luar biasa berat. Kalau menurut kami ya, luar biasa berat. Tapi secara manusia kami takut, secara manusia kami khawatir. Tapi kami bersyukur hamba-hamba Tuhan yang begitu mengasihi kami, mendoakan kami, sehingga pergumulan yang kami hadapi itu Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Secara manusia tidak mungkin secepat itu Tuhan Engkau menjawab. Tapi kalau Tuhan yang sudah berkehendak, tidak ada yang dapat menutupnya. Firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat sekecil apapun, sebesar apapun pergumulan kita, jangan pernah kita takut. Dan puji Tuhan, kami keluarga juga Tuhan memberikan satu usaha, dan bersyukur usaha kami, puji Tuhan, semakin hari Tuhan semakin berkati. Terima kasih Bapak Pendeta Nathan, terima kasih untuk hamba Tuhan, terima kasih jemaat yang selalu mendukung kami dalam setiap pergumulan. Dan biarlah setiap jemaat yang mengalami pergumulan apapun jangan pernah takut, karena Tuhan melihat dan Tuhan yang pasti akan membuka jalan. Amin. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita masuk ke dalam doa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh kebenaran sabda-Mu. Ajar kami untuk selalu setia dalam melakukan pekerjaan yang Engkau berikan untuk kami, baik dalam pekerjaan sehari-hari kami, baik dalam usaha kami, baik juga dalam pelayanan kami. Ajarlah kami semua untuk melakukan semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nathan yang sudah memberkati kami dalam kebenaran sabda-Mu pada minggu sore hari ini. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati istri dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan Engkau yang akan mendengar apa yang menjadi pergumulan dalam keluarga Bapak Pendeta Nathan. Kiranya Tuhan buka jalan dan Tuhan menjawabnya. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah apa yang kami berikan semua ini, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Sambil kantong kolekta ini jalankan, kita angkat kepujian. Ucaplah dan
pulanglah, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat duduk sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.